simple yes will do. So, we will do this old-fashioned way. Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film Amerika Serikat yang berjudul Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, yang dirilis pada tahun 2008 silam. Film ini mengisahkan Indiana Jones dan Mark yang diculik oleh agen Soviet yang bekerja untuk Irina Spalko. Saat itu, mereka sedang melakukan penggalian arkeologi di negara Meksiko. Alasan penculikan itu untuk menyuruh Jones mencari mumi dari datangnya UFO Roswell 10 tahun lalu. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita kupas alur ceritanya. Film ini berlatar tahun 1957, di tengah puncak Perang Dingin. Sekelompok anak muda sedang kebut-kebutan di jalan raya, dan saat mereka berpapasan dengan rombongan tentara Amerika, mereka menantang tentara tersebut untuk balapan. Namun, tentara itu tiba-tiba berbelok ke arah gerbang area 51. Sesampainya di pintu gerbang, para tentara turun dan langsung menembak para penjaga. Ternyata, mereka bukan tentara Amerika, melainkan pasukan Uni Soviet yang menyamar. Setelah memasuki area 51, mereka mengeluarkan dua orang dari bagasi mobil seorang arkeolog terkenal bernama Indiana Jones dan rekannya bernama Georgi Mikhail, yang biasa dipanggil Mark. Pasukan Soviet itu memaksa Indiana untuk menunjukkan lokasi barang yang mereka cari, meskipun Indiana bersikeras bahwa dia tidak pernah masuk ke dalam hangar area 51. Tak lama kemudian, seorang wanita berambut pendek bernama Dr. Irina Spalko muncul. Irina memaksa Indiana untuk menemukan kotak yang berisi mumi alien dari insiden Roswell. Karena merasa terancam, Indiana akhirnya setuju untuk membantu. Sebagai ahli arkeologi, Indiana memperkirakan bahwa kotak tersebut memiliki medan magnet yang kuat. Dia kemudian meminta bubuk mesiu dan menaburkannya ke udara, dan benar saja, bubuk itu terbang ke arah kotak yang mereka cari. Indiana terus mengikuti jejak bubuk mesiu hingga tiba di tumpukan peti kayu. Di sana, dia menggunakan butiran peluru untuk memastikan lokasi kotak tersebut dan berhasil menemukannya. Ketika kotak itu dibuka, terlihat sesosok makhluk humanoid yang terbungkus logam perak. Namun, sebelum Irina bisa melihat lebih dekat, Indiana memukul salah satu tentara Soviet dan merebut senjatanya. Dalam waktu singkat, dia berhasil menguasai situasi, tetapi tak disangka, Mark berkhianat dan ternyata bekerja sama dengan Irina karena membutuhkan uang. Mark kemudian menodongkan senjata ke arah Indiana, membuatnya tak bisa bergerak. Indiana terpaksa menjatuhkan senjatanya, yang secara tak sengaja mengenai kaki salah satu tentara bernama Kolonel Antonin. Dalam kesempatan ini, Indiana kemudian mencoba melarikan diri, sedangkan Irina kabur membawa kotak tersebut. Dalam upaya pelariannya, Indiana melompat ke truk tentara, lalu ke mobil Irina, dan mengambil alih kendaraannya. Karena merasa terkepung, Indiana menabrakkan mobilnya dan melarikan diri melalui langit-langit. Namun begitu ia turun, Indiana ditabrak oleh Antonin yang membuat keduanya jatuh ke ruang eksperimen roket. Di sana, mereka bertarung dan tanpa sengaja mengaktifkan mesin roket. Ketika mesin roket menyala, Indiana dan Antonin terbawa keluar dari hangar. Kecepatan roket yang dihasilkan membuat Antonin pingsan. Setelah roket berhenti, Indiana segera bersembunyi di balik semak-semak, sedang Antonin dijemput oleh pasukannya. Keesokan harinya, Indiana terus melarikan diri hingga tiba di sebuah kota kecil dan mencoba meminta pertolongan dari penduduk setempat. Setelah masuk ke dalam rumah, Indiana terkejut karena kota itu ternyata dihuni oleh boneka manekin. Kota tersebut sebenarnya adalah kota buatan yang digunakan untuk uji coba bom nuklir. Saat Indiana tanpa sengaja menyentuh salah satu boneka,
ia malah mengaktifkan bom nuklir, dan sirene peringatan langsung berbunyi. Mengetahui bahaya itu, Indiana mencoba meminta bantuan dari seorang tentara yang berjaga. Namun, tentara itu malah kabur karena bom akan meledak dalam 20 detik. Indiana tidak punya pilihan lain selain bersembunyi di dalam kulkas. Tepat saat bom meledak, ledakannya sangat dahsyat hingga membuat kulkas yang dihuni Indiana terlempar ke gurun. Untungnya, Indiana masih selamat. Tak lama setelah itu, Indiana ditemukan oleh agen FBI. Setelah dimandikan dengan daun basil, ia diinterogasi oleh dua agen yang mencurigainya sebagai komunis karena berhubungan dengan Mac, yang ternyata adalah agen ganda. Di tengah interogasi, seorang jenderal pun datang dan membebaskan Indiana. Indiana lalu menceritakan bahwa ia sebelumnya ditawan oleh tentara Soviet yang dipimpin oleh Irina, yang ia duga sebagai agen KGB. Setelah diselidiki, dugaan Indiana benar. Namun, yang membuat Indiana heran adalah Irina tidak mengejar senjata canggih milik Amerika Serikat, melainkan mumi alien. Beberapa hari kemudian, Indiana kembali mengajar di universitas. Namun, saat mengajar, ia dipanggil oleh temannya, Dan Charles. Dalam pertemuan itu, Dan meminta Indiana untuk cuti selamanya karena FBI telah menggeledah kantornya. Indiana merasa kehilangan, karena ayahnya dan direktur universitas, Marcus Brody, sudah meninggal. Ia tak punya siapa-siapa lagi di universitas tersebut, sehingga memutuskan untuk pergi ke New York. Dalam perjalanan menuju New York menggunakan kereta, seorang pemuda bernama Mud William mengikutinya dengan motor. Indiana akhirnya turun dari kereta dan bertanya apa yang Mud inginkan. Mereka pun berbincang di sebuah kafe. William bertanya tentang Harold Oxley, teman lama Indiana yang mengirim surat kepada ibunya, Mary William. Dalam surat itu, Oxley mengatakan bahwa ia menemukan tengkorak kristal dan ingin membawanya ke Akator, kota mistis yang hilang di Amazon. Ibu William pergi mencari Oxley, namun kemudian diculik. Sekarang, ibu dan Oxley sama-sama hilang, dan William meminta bantuan Indiana untuk menemukannya. Di tengah obrolan itu, dua agen Soviet muncul dan mencoba menangkap Jonas. Saat keduanya tidak digiring keluar, Jonas menyuruh William untuk membuat masalah di tempat ini sehingga keduanya bisa kabur. Setelah berhasil kabur, keduanya menaiki motor dan terjadilah kejar-kejaran. Dalam pengejaran tersebut, Maut memancing agen Soviet ke halaman taman universitas di mana Maut berhasil membuat mobil agen Soviet menabrak Batung. Namun sayangnya, pengejaran itu belum berakhir karena masih ada agen lagi yang ingin menangkap mereka. Jonas pun meminta William untuk masuk ke dalam salah satu universitas sehingga William bisa menangkap agen Soviet. Setelah kejadian itu, Jonas dan William mempelajari isi surat dari Ox tentang tengkorak kristal. Jonas lalu mengatakan kalau 500 tahun yang lalu, ada seorang pengelana bernama Francisco de Orellana yang dinyatakan hilang setelah mencari kristal tengkorak. Jonas juga mengatakan kalau surat dari Ox ini merupakan sebuah teka-teki dan setelah ditelaah lebih dalam lagi, Jonas berhasil memperkirakan kalau kristal tengkorak itu ada di Nesca, Peru. Tanpa berpikir panjang, keduanya pun pergi ke sana menggunakan pesawat. Sesampai di Nesca, Jonas mulai bertanya kepada para warga mengenai Ox dan mendapatkan info kalau Ox pernah ditahan di sanatorium. Ketika keduanya pergi ke sanatorium, tiba-tiba Mac yang sedang menyamar muncul untuk memata-matai Jonas. Jonas dan Maud kemudian tiba di sebuah sel yang pernah dihuni oleh Ox. Di situ mereka menemukan ukiran yang pernah digambar Ox. Gambar itu menunjukkan lokasi tempat peristirahatan terakhir Francisco de Orellana. Tanpa menunggu lama, Jonas dan Maud pun langsung pergi ke makam Orellana. Sesampainya di daerah makam, tiba-tiba mereka diintai oleh penduduk asli yang memakai topeng tengkorak. Penduduk itu lalu menyerang keduanya dengan tulupan beracun.
Sampai adanya Jonas meniup balik tulupan beracun ke tengkorak musuh. Setelah menyingkirkan para penduduk, keduanya masuk ke dalam makam yang memiliki banyak sekali pintu rahasia. Keduanya sampai di makam Orellana dan menemukan 7 mumi. Jonas kemudian menemukan mumi yang kainnya sudah terbuka. Dan dengan pasti, berspekul kakak kasih kalau itu mumi Orellana. Jonas lalu mengambil beberapa koin emas yang secara langsung terbang menuju ke mayat Orellana. Dan benar saja, saat dilihat lagi, ternyata di balik mayat Orellana terdapat tengkorak kristal. Di situ mereka terheran-heran karena belati dan beberapa koin emas menempel di tengkorak tersebut. Padahal baik emas maupun kristal tidak memiliki sifat magnetik. Setelah mengambil tengkorak tersebut, mereka lalu keluar dari makam dan berhapati diri mereka sudah dikepung oleh tentara Soviet dan juga Max. Jonas dan William lalu dibawa ke kamp Soviet yang berada di tengah hutan. Di sana, Jonas ditahan di dalam kamp Soviet. Irina lalu menemui Jonas dan mengungkapkan kalau ia tidak bisa membunuh Jonas karena dirinya masih membutuhkan Jonas. Irina kemudian menjelaskan tujuan utamanya yaitu mencari tengkorak kristal karena dengan artefak itu ia bisa menciptakan senjata hebat untuk perang yaitu mengendalikan pikiran seseorang. Irina juga mengungkapkan kalau tengkorak itu tidak dibuat oleh manusia. Karena saat ia meneliti mayat alien yang mereka curi di Hangar 51, mereka menemukan kalau tulang alien itu terbuat dari kristal yang sama seperti tengkorak tersebut. Irina lalu menunjukkan salah satu sandranya yang ternyata adalah Ox. Namun, di sini Ox sudah dalam keadaan gila. Irina pun mengaku kalau ia sudah menguji tengkorak itu. Dikarenakan Irina belum menemukan jawaban dari Ox, ia pun ingin mencobanya kembali ke Jonas. Irina lalu meminta Jonas untuk menatap mata tengkorak tersebut, untuk bertukar pikiran dengannya. Setelah Jonas sudah mulai terpengaruh energi tengkorak tersebut, Irina menjelaskan tujuan utamanya yaitu mengubah semua orang menjadi komunis dengan menggunakan kekuatan ini. Akan tetapi sebelum itu berjalan lebih jauh, Max muncul untuk menghentikannya karena bagaimanapun juga Jonas adalah temannya. Dan Max juga mengkhawatirkan kesehatan Jonas. Jonas dan William kemudian dipertemukan kembali. Tapi, di saat itu juga Irina mengeluarkan sandra keduanya yang ternyata adalah pacar lama Jonas bernama Marion Ravenwood, yang juga ibu dari William. Hal ini pun membuat Jonas terkejut karena artinya William adalah anaknya. Jadi dulu keduanya pernah berhubungan. Namun setelah itu, Jonas pergi entah kemana. Irina kemudian memaksa Jonas untuk membawanya ke Akator dan membantunya memperoleh kekuatan dari tengkorak kristal. Jika tidak, Irina mengancam akan membunuh William dan Marion. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Jonas terpaksa memenuhi permintaan Irina. Sebagai seorang jomblo yang kesepian, ia mulai mencari informasi tentang Akator dari Ox, yang pernah mengunjungi tempat tersebut dan menyimpan tengkorak kristal di makam Orellana. Meskipun pikiran Ox terbilang gila, kesadarannya masih terjaga, sehingga ia menuliskan petunjuk untuk Jonas. Jonas kemudian menguraikan pesan dan petunjuk yang ditulis oleh Ox, dan disinilah mereka menemukan lokasi kuil Akator setelah menyimpulkan bahwa ular besar yang dimaksud oleh Ox adalah sungai Amazon. Saat semua orang membahas hal ini, William memanfaatkan kesempatan untuk menyerang tentara Soviet dan membalikan keadaan, sehingga ia dan yang lainnya dapat melarikan diri. Dalam pelarian tersebut, Jonas dan Marion terjebak dalam pasir hisap, sementara William dan Ox pergi mencari bantuan. Marion kemudian menjelaskan kepada Jonas bahwa William adalah anak kandungnya. Jonas merasa marah karena Marion membiarkan William tidak pergi ke sekolah dan malah terlibat dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Tak lama kemudian, William kembali dengan membawa ular, yang dia gunakan untuk menarik perhatian mereka berdua. Sementara itu, Ox juga kembali dengan membawa Irina dan beberapa tentara Soviet. Keesokan harinya, Irina dan tentara Soviet memulai perjalanan menuju Akator, sementara Jonas, Marion, dan William ditahan di belakang truk di bawah pengawasan Kolonel Antonin. Jonas dan Marion kemudian menjelaskan kepada William bahwa Jonas adalah ayah kandungnya. Namun, William masih sulit menerima kenyataan tersebut, yang menyebabkan ketegangan di antara mereka. Dalam suasana yang penuh keributan,
Antonin pun membuka suara. Memberikan kesempatan bagi Jonas dan William untuk melawan Antonin. Mereka berhasil membebaskan diri dan mengambil alih truk yang dikemudikan oleh Jonas. Jonas kemudian mengambil sebuah bazooka untuk meledakkan truk yang menghalangi jalan di depan mereka. Ledakan yang dihasilkan mengejutkan pasukan Irina. Pada saat itu, Jonas, William, dan ibunya melompat ke dalam mobil amfibie untuk mengejar Irina. Dalam pengejaran tersebut, Jonas melompat ke mobil yang ditumpangi Max, Ox, dan Tengkorak. Di situ, Max mengungkapkan bahwa ia kini berpihak kepada CIA, yang membuat Jonas memutuskan untuk membiarkan Max bergabung kembali. Sementara itu, Maud dan ibunya mengikuti mereka dari belakang. Dalam proses pengejaran, salah satu tentara berhasil merebut tongkat pistol dan melemparkannya ke arah Irina. William dan Marion tidak tinggal diam. Mereka menyatukan mobil mereka dengan mobil Irina sehingga William dapat berduel dengan Irina. Pertarungan antara William dan Irina berpindah tempat, di mana Irina berkelit di atas mobil Marion sambil menembakinya. Akhirnya, Marion menabrakkan mobilnya ke mobil Maud, yang membuat keduanya bertemu kembali. Namun, dalam perkelahian itu, William terjatuh ke dalam mobil Jonas. Melihat Irina melepaskan tengkorak, William meminta Jonas untuk mengejar Irina. Namun, William mengalami keteledoran dan berakhir tersangkut di uyut minang bersama sekawanan kera. William kemudian menggunakan uyut tersebut untuk mengejar Jonas yang sedang mengejar Irina. Dalam pengejaran itu, mobil Jonas hampir terjatuh ke jurang. Tetapi sebelum hal itu terjadi, William datang bersama kera-kera dan mengambil alih mobil Irina. Setelah merebut kembali tengkorak, William melompat ke mobil Jonas dan mendarat di lahan luas yang dipenuhi gunungan tanah. Begitu pula dengan Irina. Saat itu, Irina menodongkan senjatanya ke arah mereka, tetapi ia terhenti ketika segerubelan semut merah mulai menyerang tubuhnya. Ternyata, tempat yang mereka pijak adalah sarang koloni semut Sevu yang sangat ganas. Mereka segera melarikan diri untuk menghindari semut-semut tersebut. Di saat yang sama, truk yang membawa Kolonel Antonin muncul dan langsung menyerang Jonas, sementara Marion mengendarai mobil yang sudah rusak parah dan memanggil William serta Mac untuk naik. Ox, yang terjatuh, mengarahkan tengkorak pistanya ke arah koloni semut, dan dengan ajaibnya, semut-semut itu malah menghindar, sehingga Ox tetap aman. Di sisi lain, Irina memanjat pohon untuk menghindari serangan semut, tetapi semut-semut itu berkumpul di bawahnya. Salah satu semut berhasil memanjat kaki Irina, tetapi dengan cepat Irina mengebreknya. Sementara itu, Jonas dan Kolonel Antonin terlibat dalam pertarungan sengit, hingga Jonas akhirnya berhasil menjatuhkan Antonin dengan pukulannya. Akibatnya, semut-semut itu langsung mengerumuni kolonel dan membawanya ke sarang mereka. Jonas kemudian menggotong Ox dan membawanya ke mobil Marion. Sedangkan Irina ditolong oleh tentaranya yang baru saja tiba. Para tentara Soviet kemudian berhenti di tepi tebing dan mulai menuruni tebing menuju sungai besar. Sementara itu, Marion mengendarai mobilnya dengan nekat dan terjun ke bawah tebing, mendarat di pohon besar. Secara perlahan, mobil MBV itu turun ke sungai, dan pohon itu pun kembali ke posisinya, menabrak tebing dan menjatuhkan para tentara Soviet. Dalam perjalanan menuruni sungai, Ox menginformasikan bahwa ada 3 air terjun di depan mereka. Dari situ, Jonas menyadari bahwa untuk menemukan Akator, mereka harus menuruni 3 air terjun. Semua orang pun panik saat air terjun itu sudah dekat, tetapi untungnya mereka semua selamat setelah melewati ketiga air terjun tersebut. Mereka kemudian pergi ke tepi dan melihat sebuah goa yang berbentuk tengkorak manusia, dengan air terjun yang mengalir dari matanya. Saat memasuki goa itu,
mereka menemukan terowongan yang penuh dengan lukisan makhluk aneh, termasuk tengkorak kelapa yang menjulang. Lukisan tersebut menggambarkan bahwa suku Uga diajari irigasi dan bertani oleh makhluk-makhluk berkepala panjang tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan puluhan penduduk asli, yaitu suku Uga, yang marah dan mengusir mereka keluar dari goa. Namun, situasi tersebut terhenti ketika Ox mengeluarkan tengkorak kristal, yang membuat suku Uga mundur ketakutan. Kelompok tersebut kemudian menaiki piramida suku Maya dan menemukan obelisk-obelisk yang menjadi kunci untuk membuka Palace of Eternity atau Istana Keabadian. Semua anggota pun mulai memecahkan batu berornamen, sehingga banyak pasir yang berhamburan dan obelisk mulai terangkat. Namun, mereka jatuh ke bawah tanah, tetapi beruntung mereka selamat dari batuan yang tajam. Mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam dan melihat banyak emas serta artefak-artefak lainnya. Di luar kuil, tentara Soviet menembak mati semua anggota Uga. Disinilah Irina juga menemukan alat pelacak yang sebelumnya dijatuhkan oleh Max, yang menunjukkan bahwa Max masih berpihak kepada Irina. Kembali ke rombongan Jonas, mereka berhasil menemukan harta karun berupa simbol atau artefak kuno yang jika dijual, harganya mencapai 271 triliun. Ox kemudian berjalan ke pintu besar berwarna merah, dan Jonas meletakkan tengkorak kristal itu ke ukiran bergambar kepala, sehingga pintu itu tiba-tiba terbuka. Jonas dan yang lainnya kemudian masuk ke dalam ruangan di balik pintu tersebut dan mendapati 13 kerangga kristal yang tertutup rapi. Namun, salah satu kerangga tersebut tidak memiliki kepala, sehingga Ox berniat untuk memasang tengkoraknya ke kerangga tersebut. Tiba-tiba, Max mengerahkan senjatanya ke Ox, mengungkapkan bahwa ia berbohong tentang bergabung dengan agen CIA dan masih berpihak kepada Irina. Irina dan tentara Soviet pun muncul. Irina merebut tengkorak kristal itu dan mengembalikannya ke tempat semula, agar ia mendapatkan kekuatan yang bisa menakut-nakuti orang hanya dengan tatapan. Disinilah Ox mulai bergumam dalam bahasa Maya, yang artinya tengkorak itu bersyukur kepalanya dikembalikan dan akan memberinya hadiah. Irina kemudian meminta kepada tengkorak kristal itu agar diberi kekuatan sebagai hadiahnya. Sesuai permintaannya, ketika kerangga-kerangga itu mentransfer semua kekuatannya ke dalam pikiran Irina, ruangan mulai berputar. Sebuah portal di atas ruangan mulai terbuka, dan tengkorak-tengkorak itu bergabung menjadi satu, membentuk sosok seperti alien. Saat keadaan mulai tak terkendali, Jonas menyuruh yang lain untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Sementara itu, Max yang serakah masih mengumpulkan emas yang ada di ruangan tersebut. Hampir saja ia tersedot ke dalam portal, tetapi Jonas melepaskan tali untuk menolong temannya tersebut. Namun, Max membiarkan Jonas dan yang lainnya pergi lebih dulu, memberitahu Jonas bahwa ia akan baik-baik saja sebelum akhirnya melepaskan tali dan tersedot ke dalam portal. Sementara itu, Irina masih menyerap kekuatan yang diberikan oleh alien, tetapi iman Irina terlalu lemah sehingga ia tak mampu menopang semua kekuatannya. Irina pun berteriak memintanya agar berhenti, tetapi alien menolaknya karena sejak awal sudah mengetahui niat jahat Irina. Akhirnya, mata alien itu berubah menjadi hijau, membuat otak Irina terbakar hingga muncul dari lubang matanya dan menghancurkannya. Kini, Jonas dan yang lainnya berhasil keluar dan melihat piringan raksasa menghancurkan kuil sebelum pergi terbang dan menghilang. Singkat cerita, setelah kembali ke Amerika Serikat, Jonas dan Marin menikah dengan disaksikan oleh William, yang kini menerima fakta bahwa Jonas adalah ayahnya. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di video berikutnya.